Jadi seorang calon hakim, dari seorang calon pengacara, walaupun dia sudah sarjana hukum, tapi kalau dia tidak mau belajar dulu, latihan dulu kepada para hakim-hakim yang top itu, ya itu orang-orang hukum yang top, ya tentu dia tidak akan bisa beracara. Jadi seorang calon pengacara dia harus berlatih dulu, memuridkan dirinya dulu kepada mereka yang sudah senior, betul ya? Nah, supaya jangan sampai salah. Nah, kalau dia bukan seorang hukum, bukan seorang hakim, sama sekali nggak pernah pendidikan hukum, tapi dia selalu berteman dengan seorang hukum. Nah, apakah kira-kira dia berani melanggar hukum? Berani? Tidak berani, karena dia bersahabat dengan seorang hukum dan dia sudah diberitahu kalau kamu melanggar begini kena pasal sekian, pasal sekian, pasal sekian. Jadi sampai kapanpun dia karena sahabat yang baik dengan seorang hakim, tentu dia tidak akan pernah sedikitpun berusaha untuk melanggar hukum. Nah, lalu dari mana dasar dan alasannya seorang hakim akan menghakimi sahabatnya tadi yang tidak pernah melanggar hukum? Dari mana jalannya? Ada enggak? Enggak ada ya. Nah, itulah sebabnya kalau engkau dan saya tidak ingin dihakimi oleh Yeshua, maka bersahabatlah dengan Yeshua. Kita harus bersahabat, jangan bermasalah dengan Tuhan Yeshua. Jadi kalau orang yang bersahabat dengan Tuhan Yeshua sudah otomatis tidak akan pernah terhakimi. Tapi mereka yang tidak bersahabat dengan Tuhan Yeshua HaMashiach, so pasti akan terhakimi. Nah, memang kalimat kata terhakimi itu tidak seperti di buku yang lain itu, seolah-olah Yeshua benar-benar seperti di pengadilan negeri M. Yamin, di pengadilan tata usaha negara, di kejaksaan tinggi dan segala macam. Enggak, dia pikir seperti itu. Tidak. Kalau Tuhan Yesus lalu dengan cara menghakiminya kayak gitu, mau berapa lama selesainya itu? Saat dunia kan miliaran orang. Kapan terus selesainya? Iya kan? Enggak mungkin. Tuhan Yesus itu sebenarnya tidak konsep bentuk menghakimi seperti apa yang sedang terjadi seperti sekarang ini, tidak, sama sekali tidak, gitu ya, sama sekali tidak seperti itu. Jadi berbeda kata judgment dalam bahasa Inggris itu kan ada judgment, ya kan. Nah, itu penghakiman. Dia pada yang dimasukkan di situ adalah memutuskan itu yang benar. Dia tidak lagi menghakimi. Jadi pada saat dunia ini berakhir, karena tadi juga pas saya beli buah, penjual buah juga agak keder juga dia. Rupanya dia lagi nonton YouTube bahwa ada angin apa katanya, mungkin yang lain sudah nonton juga mungkin. Ada angin badai yang mengerikan sekarang ini sudah menerjang di wilayah Cina. Nah, iya kan? Nah, jadi itu nanti sudah tidak jauh dari Indonesia, sangat tidak jauh. Karena Cina itu kalau udah nyebrang Korea, Jepang, kemudian Indonesia. Nah, jadi penjual buah ini ketakutan. Gimana gitu. Seperti itu kan. Saya lihat dari wajahnya dia sedang memikir kayaknya. Nah, gitu kan. Jadi pas saya tadi cari buah kan. Nah, walaupun kita bukan perayaan buah, tetapi ada buah juga yang harus dibeli kan. Buah apa ya? Apel ya? Itu. Tidak apa-apa, saya singgung sekaligus sedikit untuk bisa memahami dan mengerti kenapa ada apel sama madu, ya kan? Loh. Oh ya, nanti ada ini anunya aja, simbolisnya ya kan, ini simbolisnya. Tapi yang tersedia sudah siap. Nah, jadi artinya bahwa apel itu bicara engkau dan saya, yang penuh dengan kadang-kadang kecut, kadang-kadang manis, ya kan? Nah, hidup ini kan seperti itu kadang-kadang kan. Nah, ada persoalan, ada tantangan, ada ujian, ada cobaan dan segala macam. Tapi ingat, engkau bagaikan buah apel, nanti akan dicelup ke dalam apa? Madu. Artinya engkau dan saya meninggalkan, melupakan, terlepas, berpisah dari semua yang kecerdasan. Understand ya? Nah, saya ngikutin filosofi Israel ya, orang Yahudi ya. Jadi ya memang ini nggak tahu teman-teman yang lain KPI apakah mau juga seperti ini. Saya kan mengambil yang identik gitu maksudnya. Ini kita walaupun begini-begini tapi paling tidak sedikitnya mirip lah kan gitu ya kan. Gimana, setuju enggak? Amin. Setuju ya.
Nah, jadi kalau dilihat kita udah internasional ini artinya gitu. Wah, ternyata KPI bukuan Pengarang sama deh dengan Israel. Iya dong, jamnya sama kita ini. Israel sudah perayaan sekarang. Karena kita ngikuti kalender jamnya Israel gitu. Tapi kalau kita merayakan besok, ya itu tidak sama jamnya. Gitu. Tapi kalau sekarang sama. Saya juga sedang merayakan hari itu jamnya sama. Nah, jadi seperti itu. Jadi dimaksud dengan apel yang dicelup ke dalam madu, artinya engkau dan saya dipastikan bagikan apel yang dicelup ke dalam madu. Engkau dan saya pasti dipastikan masuk ke tempat yang benar-benar nikmat. Jadi manis yang semanis-manisnya dan sangat-sangat bermutu. Artinya engkau akan masuk dalam satu kehidupan yang betul-betul bermutu. Manis yang sesungguhnya, yang sudah tidak ada lagi rasa yang lain, itu maksudnya. Yaitu rumah yang kekal, Samayim yang mulia. Nah, kenapa engkau dan saya sampai hari ini mau mengingat Yeshua? Karena engkau dan saya tidak ingin melihat neraka, kan? Kita tidak mau melihat itu. Kita di dunia sudah susah, gitu ya. Betul-betul sudah susah. Nah, dulu saya lihatin itu para petani itu, waduh, bukan main. Saya lihat di lapangan itu lelah betul, bener-bener lelah. Itu saya lihat itu. Tanam lombok, nyiramin, sementara yang satu anak ngorok tidur, diantarin gedang goreng tidur, tak rokok tidur, apa kelakuan gitu. Sementara yang satu bawain pisang goreng, bawain makanan, ambil bor, apa bukan bor, siapa sih namanya itu ya, tempatnya air itu loh. Nah, nyirami lombok dan segala macem gitu. Ada yang kayak gitu itu. Jadi ternyata petani juga yang tidak gampang-gampang, ya lumayan juga. Nah itu ya, apalagi yang tanam apa itu padi mungkin, dari mulai rilisan pertama kecangkulan. Kalau nyangkul pakai apa itu boyok, pakai boyok, pakai apa itu pinggang kan, rasanya gimana kira-kira? Wah, ya gitu ya kan. Aku bersyukur masih pakai traktor misalnya, tapi ya bertenaga juga. Pakai traktor salah-salah, kalau tenaganya tidak ada, kita dibawa sama traktor nanti akhirnya, iya kan. Nah, jadi itu juga tidak gampang-gampang. Ternyata orang tanam padi itu bukan main juga kerja beratnya, tapi kadang-kadang ada saja orang yang tidak mau tahu. Artinya nasi jatuh-jatuh satu biji dianggap tidak apa-apa, tidak masalah. Itu keringat loh. Itu pekerjaan yang tidak gampang. Jadi kita harus menghormati dan menghargai bahwa nanam padi itu juga susah. Itu sebabnya itu nasi itu sudah jadi nasi, namanya nasi, betul-betul dimanfaatkan, dimakan bener-bener, jangan sampai terbuang sia-sia. Beda kalau ada ayamnya, iya kan? Nah, itu ada ayam. Tapi ada juga orang yang ada ayamnya, bukan lagi nasi yang tersisa, bukan. Itu betul-betul masih beras utuh lagi, masak sendiri, wah kasih untuk jatah untuk ayam. Wah, ini ayam bukan dapat bekas ini, ayam dapat yang utama. Wah, nggak tahu ini perhitungannya kayak apa ini ya. Gitu. Nah, kalinya ayamnya hilang. Nggak hilang, ada ya masih. Kalau ayam itu bukan hilang, pindah tempat. Karena ayamnya kan banyak kan, karena ayam banyak nggak terasa. Nggak satu, dua nggak terasa, karena ayam banyak. Jadi intinya adalah bagaimana cara kita menghormati, menghargai, memperlakukan setiap berkat Bapak ya, itu harus dengan itu ya. Karena apa? Para petani mengerjakannya juga tidak gampang, itu betul-betul susah payah. Nah, kalau kita di dunia ini sudah seperti itu, jangan pernah masuk ke dunia yang kedua kali. Karena kita ini mengalami kematian 2 kali, ya. Meninggalnya kita itu 2 kali. Jangan dianggap kita cuma sekali mati, enggak. Mati itu 2 kali. Mati yang pertama itu adalah, itu bagi mereka yang mati loh ya. Jadi bagi mereka yang mati, kan tidak semua kita mati, kata Tuhan Yesus, enggak semuanya. Bahkan juga Paulus sendiri tadi mengatakan juga di dalam 1 Timotius atau dalam Korintus pasal 15 juga sama. Aku tidak mau engkau tidak mengetahui tentang hal orang meninggal. Iya, enggak semuanya kita mati. Percaya enggak? Percaya enggak? Percaya. Oh,
enggak percaya bahwa karena kan sekarang ini kebanyakan di YouTube, di WA atau di Instagram dan segala macam, orang lebih banyak percaya dan setuju kalau semua orang akan mati. Kalau semuanya mati lah, terus siapa yang nonton kebangkitan orang mati? Saksinya kan enggak ada dong. Betul nggak? Iya kan? Nah, makanya Tuhan Yesus itu mengatakan bahwa orang mati akan bangkit. Nah, itu berarti kan ada yang tidak mati untuk menyaksikan kebenaran kitab suci. Bagaimana kitab suci ini bisa dibenarkan kalau tidak ada saksinya? Nggak bisa. Harus ada saksinya. Jadi tidak semuanya harus mati. Nah, itu loh ya. Nah, sekarang contoh. Bagaimana seseorang, kita semua bisa berani mengatakan Yesus itu bangkit kalau semuanya mati? Apa yang bisa cerita Yesus bangkit? Hah? Ada yang tidak bisa cerita? Tidak ada kan? Nah, yang mati harus cukup hanya Yesua. Baru dia bangkit dari kuburan. Ada nggak yang menyaksikan? Ada yang menyaksikan? Siapa dia? Maria. Terus apa lagi? Malaikat. Terus? Apa lagi? Thomas menyaksikan enggak? Kan Thomas mengatakan, aku enggak percaya kalau Yesus itu bangkit dari kuburan sebelum aku cucukkan jariku. Katanya gitu kan? Sebelum aku meraba kan? Nah, dan akhirnya Thomas disuruh kan? Yesus waktu masuk ke dalam rumah yang terkunci, dia mengatakan apa? Salam aleichem. Dia bilang gitu. Salam aleichem. Dan tidak ada jawaban yang mengatakan aleichem salam. Tidak ada. Coba cari aja ayatnya itu. Tidak ada. Saya juga heran. Jadi kenapa diarabkan? Ibrani tapi nuansanya Arab. Karena kan dibalik-balik. Nah itu. Padahal tidak demikian. Karena terbukti seorang guru Ibrani mengajarkan pada muridnya, dia mengatakan Shalom talmidim. Dia bilang gitu. Damai sejahtera, bahagia, sehat, murid-murid. Lalu apa jawabnya murid-murid? Shalom lanu. Loh, kok bukan anu ya? Ya mereka pada anu gitu ya. Dia tetap mengatakan salam lah. Ada yang terbalik, nggak ada kan? Tadinya yang gurunya bilang Shalom talmidim. Lalu muridnya menjawab Salam lanu. Ada yang terbalik? Ada yang terbalik enggak? Tidak ada ya. Nah, kalau Salam talmidim artinya bahagia, sehat, damai sejahtera, murid. Lalu murid-muridnya menjawab dengan kata Salam lanu. Artinya apa? Artinya adalah juga bahagia, sehat, damai sejahtera bagi kita semua. Kata lanu itu bagi kita semuanya. Nah, gitu loh. Bagi kita semua. Bagi kami semua. Nah, tapi tidak ada yang dibalik ya. Tidak ada ya. Nah, itu bisa dicek loh ya. Di YouTube ya bisa dicek. Bener enggak? Yang memang guru dia mengajarkan. Nah, itu ya. Nah, jadi kita yang di Palaran ini sederhana, dusun, desa, ya kan, daerah pelosok juga termasuk belum kota besar. Tapi kita nggak apa-apa, kita belajar yang benar saja. Jadi kita jangan membio yang tidak relevan, tidak pas. Kita harus yang relevan. Jadi kita mengikuti membio yang sudah biasa dilakukan oleh kaum Israel, ya kan? Nah ini. Jadi inti daripada perayaan kita ini adalah tidak lain dan tidak bukan seperti pembacaan ayat kitab suci tadi yang sudah kita baca kan banyak banget tadi itu. Udah dalam bilangan, dalam imamat, ya kan? Terus ada dalam apa lagi? Mazmur, ya kan? Nah, pasal 81 ya. Nah, itu. Mazmur dalam 1 Timotius, di dalam Korintus gitu ya. Nah, itu ya. Dan juga ada di dalam kitab Matius juga ya kan, Matius juga. Nah, bagaimana Tuhan Yesus itu akan datang. Jadi memang Yom Teruah ini ya itu sih. Jadi tidak lain tidak bukan mengingatkan engkau dan saya bahwa sekali-kala nanti Tuhan Yesus datang. Jadi kalau tadi saya cerita seorang pedagang buah tadi agak ketakutan karena menyaksikan YouTube-nya, siaran di internetnya, bahwa angin yang puting beliung, angin yang mengerikan itu sedang melanda di wilayah Cina. Nah, jadi dia jauh khawatir kayak apa nanti ini akan melanda di Indonesia.
Nah, saya pikir engkau dan saya nggak usah menanti-nanti hal itu, ya. Tidak usah menanti-nanti hal itu. Kedatangan Tuhan Yesus itu jelas kok. Walaupun itu semua terjadi belum, ya, belum artinya itu sudah Yesus datang, masih belum, ya. Mari kita buka dalam kitab Matius. Ya, kitab Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-14 saja. Seharusnya yang dibaca itu ayat 3 sampai ayat 14. Tapi ayat yang segitu banyaknya itu nanti dibaca di rumah saja. Ya, di sini kita baca ayat 14 saja. Nah, itu ya. Nah, kita mencukupkan waktu yang ada karena saya rasa ini sudah cukup melelahkan mungkin, ya kan kita semua sudah pada sibuk ya. Oke, kita buka Matius pasal 24 ayat 14 ya. Salah seorang untuk membaca yang keras dan jelas begitu ya. Silakan. Ya. Yesaya Yesus Hamsyak, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia sebagai kesaksian bagi semua bangsa, dan kemudian akan datang kesudahannya. Amin. Berukim Atem la Yahweh Osesamayim wa Arets. Diberkatilah engkau oleh Bapa Yahweh Sang Pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya. Yang menerima katakan Amin. ya, ingat di sini dijelaskan bahwa setelah Injil ya, setelah Injil kerajaan itu diberitakan ke seluruh dunia. Itu ukurannya ya. Baru Tuhan baru terjadi kesudahan dunia. Artinya Yesus ada datang. Jadi ini yang ribut, saya lihat ini di YouTube, di WA dan segala macam. Wah, hari ini rapture. Nah, tapi kitab suci ini iya atau iya? Perkataan Yesus ini iya atau iya? Iya. Iya kan? Memang ingat, sebagai sebagai tanda kedatangan Yesus ini lengkap di sini. Tentu ada banyak terjadi huru hara di sini. Kalau engkau dan saya meneliti di dalam dari ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6, kita akan menemukan begitu banyaknya peristiwa. Di dalam ayat ini sudah terjadi sebagian ini, sudah terjadi beneran. Namanya wabah penyakit kemarin sudah habis, yang mati berapa banyak? Covid kemarin. Dapat berita berapa banyak? Halo. Covid kemarin. Seluruh dunia berapa banyak kira-kira yang kena Covid? Itu kan bawa penyakit toh? Apa? Berapa? Apa tadi? 3.000 apa? Rupiah. Jiwa. Oh, Iya. Itu Indonesia lah, seluruh dunia. nah itu Indonesia. Seluruh dunia banyak. Oh, dunia. Nah, Nah, itu, itu. Bang. Iya. Nah, ini. Kita aja 80.000. Nah, ini Supaya sesuai. Indonesia. Ya. Kalau bicara wabah, ya, wabah penyakit itu bisa dilihat di dalam ayat yang ke-7. Silakan dibaca. Matius pasal 24 ayat 7. Ini tergenapi. Ya, Matius pasal 24 ayat yang ke-7. Silakan dibaca. Matius pasal 24 ayat 7. Silakan dibaca. Yesaya Yesus Hamsyak. Karena bangsa akan dibangkitkan melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi kelaparan dan wabah penyakit, dan gempa bumi di berbagai tempat. Nah, betul terjadi ini? Terjadi kan? Gempa bumi sudah. Perang, iya kan? Berlangsung kan sekarang kan? Sampai hari ini yang belum berhenti itu apa? Ukraina melawan Rusia kan? Belum berhenti ya? Nah, kita belum melihat dari wilayah tanah Arab. Tapi mesti mohon izin ngomong. Kalau sebenarnya Injil ini sudah diberitakan seluruh dunia sebenarnya. Sebenarnya ya. Sudah, karena ini kan zaman canggih Android kan. Hanya saja mereka kan menutup mata, menutup telinga, menolak keselamatan. Menolak ya. Ya, bohong mereka itu, mana apa ibaratnya mana tahu kitab kebenaran ini. Karena kan bangsa Israel kan sudah memang dari dulu ada, dan mereka tahu siapa yang disembah Israel kan. Iya. Nah, jadi sebenarnya keselamatan ya, Injil kerajaan ini sudah diberitakan. Sudah. Berarti kalau begitu sekarang bentar lagi kiamat dong.
Nah, kalau itu kan berarti kan kembali kepada Tuhan Yesus yang pemegang kunci. Lah ini kan dia ngomong kan Nah, bahwa kesudahan itu, ini perhatikan di sini ya. Saya Iya. baca ya ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia sebagai kesaksian bagi semua bangsa. Perhatikan di garis bawah ya. Dan kemudian akan datang kesudahan. sudah. Berarti ini kalau dikatakan sudah selesai, Ya, sudah. terserah dia mau mucil mau apa ndak urus. Yang Ya, penting ini sudah mulai memang. Berarti sekarang ini kesudahannya. Ya sudah mulai memang ini. Berarti Sudah sekarang mulai. kesudahan Ya, sekarang sudah ya. mulai. Kan Lain ini Kemudian zaman nih. lain Android yang orang tidak bisa lihat Google. Kan orang aja yang hampir tak mau tahu kan. Ya kan? Artinya sudah diyakini ya. Berarti Sudah. sekarang ini habis sudah ya. Sudah mulai Ya, kesudahan. artinya berarti sekarang habis sudah ya. Baik. sebentar lagi. Sebentar lagi. Soalnya kan katanya di sini kan kemudian akan datang kesudahannya. Ya. Kemudian kan berarti sebentar Ya lagi. sebentar lagi. Ya memang sudah mulai ini sudah. Iya. Sudah mulai ya. Sudah mulai. Berarti ini artinya mulai Ini kan berak- Korea kan sama Cina kan baku hantam kan. Oh iya kan? Iya. Perang nuklir Asia kan? Ya. Iya kah? India, sorry. India Oh. sama Cina. Oh itu. Ya, sudah mau perang nuklir ini. Oh sekarang ditingkatkan lagi. Iya, ya. coba Ini. dulu. Seru Ini dong, sudah mulai, ini kemudian mulai ya betul sudah. Hmm. Sudah hampir mulai sebenarnya. Oh ya berarti kalau Sudah. kalau begitu dengan demikian berarti Injil sudah cukup ya. Wah. Karena semenjak gimana ayatnya aku lupa. Pokoknya pada saat Tuhan Yesus bangkit itu Tuhan Yesus sudah membungkam. Artinya itu sudah tidak ada lagi apa namanya bahasanya? Tidak ada lagi alasan untuk tidak menolak keselamatan. Tidak menerima keselamatan. Oh iya. Apakah ayatnya ada di situ? Jadi sudah menampelak semua sudah. Hmm. Semenjak Tuhan Yesus bangkit dan naik ke Samayin kan ada ayatnya itu. Nah, sebenarnya semenjak itu sudah jadi tidak ada alasan kan gitu. Nah, apalagi sekarang zaman canggih. Nah, tidak ada lagi Injil tidak diberitakan. Kalau pribadi ya berarti kan beda lagi. Tapi kalau secara dunia sudah diberitakan. Iya, jadi artinya adalah sekarang ini sudah apa tuh artinya dipastikan akhir sudah ya, berakhir Iya. sudah ya. Sudah Jadi mulai. penginjilan sudah selesai ya. Ya, penginjilan ya, dia baca kembali kepada masing-masing. Siapa tahu masih ada yang mau menyampaikan pribadi silahkan ya begitu ya kan. Tapi kalau secara dunia itu Mas Dwi paham Loh, iya, ini kan seluruh dunia, iya termasuk Indonesia. Kan, gitu. Iya. Yang saya tanyakan adalah ini bicara seluruh dunia. Jadi maksud saya adalah secara seluruh dunia, Mm-mm. termasuk Indonesia gitu. Iya Berarti ini penginjilan sudah ditutup, sudah selesai. ya artinya ditutup lah tidak tutup ya Kan ini kan seluruh bumi kan, Iya. seluruh dunia. Berarti berarti sebenarnya itu hanya mengingatkan aja sebenarnya. Jadi kalau masih ada pribadi-pribadi yang menginjil itu kan mengingatkan saja, mengingatkan tentang mengabarkan keselamatan. Bukan baru mulai penginjilan sebenarnya kan gitu Bu. Iya. Hanya mengingatkan, saudaraku ini ada keselamatan dalam nama Bapa Yahweh. Itu mengingatkan sebenarnya. ya itu mungkin Itu bagi saya loh. ya kita kalau ke situ berarti kita bicara tentang ini tata gramatikal nanti ini tentang masalah alur tata bahasa ini. Nah kalau bahasa itu memang ya keindahan dari aja bentuk cara kalimat, apakah ini termasuk kategori menginjil atau tidak gitu ya. Sementara menginjil itu artinya adalah membawa kabar yang baik. Apakah kira itu bukan kabar yang baik? Nah, berarti Injil juga dong. Nah, jadi yang saya maksudkan di sini adalah benar-benar Injil itu betul-betul sudah tuntas. Nah, ini nggak tahu siapa yang sudah bisa melaporkan bahwa penginjilan sudah tuntas. Kalau saya dulu di kampus ya, di STTII Yogyakarta, itu memang ada data. Ya. Jadi satu adalah program doa untuk seluruh suku-suku yang ada di Indonesia. Nah, kedua adalah misi penginjilan. Jadi di situ tuh betul-betul ada faktanya. Di dalam kampus itu ada faktanya dilaporkan. Nah, cuma dalam bentuk pelaporan itu begini, yang dianggap selesai
misi penginjilan terhadap suku-suku itu adalah di antara sekian banyak suku, misalnya ada 10 suku, walaupun cuma dari setiap suku itu satu orang itu dianggap sudah selesai. Gitu loh, maksudnya itu di kampus itu seperti itu, ya. Nah, berarti 10 suku di Indonesia ini kita sudah doakan, kedua mereka sudah menerima Injil, mendengarkan Injil, itu dianggap sudah selesai, kabar baik. Nah, walaupun dalam satu suku itu bisa terbagi berapa sub-suku, betul nggak? Nah, ini yang juga menjadi pekerjaan di kampus sebagai data gitu loh, bahwa itu harus ada program. Nah, itu kadang-kadang belum sampai ke sana. Kadang-kadang yang kena suku besarnya, induk suku. Contoh suku Kenyah. Suku Kenyah itu di bawah suku Kenyah itu ada berapa sub-suku lagi. Nah, enggak tahu benua ini ada berapa sub-suku. Terus Tunjung ada berapa sub-suku. Penihing itu ada berapa sub-suku. Masing-masing pasti punya rumpun-rumpun suku di bawahnya. Itu ya, kayak Jawa. Jawa ini ada berapa rumpun suku? Suku Bromo, Tengger. Ya, ada suku Osing, Banyuwangi. Nah, ini sub-suku. Lalu ada Sunda. Nah, ini juga sub-suku. Sunda ini adalah asli dari Jawa Barat. Nah, itu ya. Tapi dia termasuk sub-suku, gitu, sub-suku Jawa. Nah, itu karena berada di pulau Jawa. Nah, beda dengan Madura. Kalau Madura itu ada pulau sendiri yang disebut, orang bilang mengatakan Pulau Garam. Itu sudah lain lagi. Nah, jadi Jawa ini ternyata ada beberapa jenis rumpun suku-suku. Nah, itu ya. Nah, jadi ini yang sampai hari ini belum ada data konkret apakah kalau bicara seluruh dunia Injil sudah didengar oleh seluruh dunia, benar-benar sudah selesai. Ya, orang-orang di bawah pohon di hutan sana gitu. Kalau saya dengar dari Pak Saini itu di daerah Tering ke dalam sana itu masih hutannya lumayan. Kayunya masih gede-gede ya Pak Saini? Iya. Lah, gitu. Di sana terus sinyalnya selalu bagus enggak? Kalau yang jauh betul kadang-kadang udah ada. Lah, itu apa ya? Timbul tenggelam. Wah, itu kalau timbul tenggelam kan imannya kapal selam. Iya kan? Nah, Kalau kena yang jaringannya bagus, Nah. bagus kena jaringannya ini yang iya. Sama dengan di tempatnya Pak Adi. Ini Pak Adi orang Dayak Kalteng ini ada di wilayah Muara Wahau, di PT Anugrah. Itu juga lokasinya bener-bener enggak gampang-gampang. Jadi beliaunya tuh harus cari tempat yang betul-betul ada sinyal baru bisa nelpon saya. Sampai sekarang di tempat lokasi kerjanya. Jadi tidak selalu gampang dapat sinyal. Nah, pertanyaannya, apakah Injil sudah cukup? Ada yang berani memberikan jaminan bahwa kabar baik itu sudah selesai tahun ini 2023? Halo? Halo? Ya, halo? Ya, halo. Halo? Apakah sudah selesai kabar baiknya? Sudah cukup tahun 2023 ini bulan September? Sudah tidak perlu lagi ada pemberitaan kabar baik? Kalau untuk kita ini bukan bicara berita Injil atau kabar baik dalam arti kata keselamatan ya. Walaupun ada juga perlu untuk keselamatan seperti Pak Saini ini kan perlu itu. Nah, itu ya. Kalau dia melanjutkan terus selamat. Tapi kalau nggak melanjutkan terus ya gagal. Itu artinya gitu. Jadi dunia rohnya beda. Itu ya. Jadi pengalaman dari mereka yang pernah mati, yang pernah dikerubutin oleh orang, rohnya terbang ke atas, dia melihat tubuhnya sudah tidak ada nyawanya, ya, akhirnya dia diperintahkan oleh Tuhan Yesus, kamu pulang dulu karena kamu belum selesai, kamu masih ada tugas. Akhirnya orang ini turun, masuk ke dalam tubuhnya lagi, sehingga dia hidup lagi. Nah, seperti itu. Jadi ini suatu kemurahan yang luar biasa buat orang ini. Nah, itu ya. Ini sebagai pengalaman hidup, saksi hidup bagaimana dia rohnya itu terbang. Nah, kalau ada orang-orang yang tidak mengenal Yesua tapi dia pernah mati lalu dia ternyata hidup lagi, ya itu ada beberapa analisa
analisa dari kedokteran. Ada yang mereka mengatakan apa istilahnya, mati suri ya. Ya itu sebenarnya jantung masih ada gerak, tapi itu dianggap kayak orang mati gitu loh. Sehingga ini ada kejadian di dekatnya GBDI. Nah, jadi orang ini ceritanya nggak tahu terjatuhkah dari tempat yang tinggi, bangunan yang tinggi di PT Dayak Besar waktu itu sedang membangun bangunan ya, pabrik, sehingga dia jatuh, dibawa ke rumah sakit Dirgahayu atau rumah sakit umum. Nah, dia dinyatakan sudah meninggal, sehingga orang-orang sudah bawa beras ke rumahnya. Lalu apa yang terjadi? Dia datang bukan dibawa oleh ambulan ke rumah, tapi dia naik angkot. Ternyata orangnya apa? Hidup, nggak jadi mati. Lah berasnya sudah terlanjur nih, ditumpuk dia no, di bukuan dekatnya GBDI itu loh, tahu kan? Nah, gitu. Jadi dia masih mendapatkan kemurahan sehingga dia masih bisa kembali hidup sehat hingga sekarang. Nggak tahu ini sekarang masih ada kan orangnya itu ya. Nah, jadi itu kalau menurut analisa dokter katanya mati suri istilahnya. Jadi betul-betul belum mati, jantung masih bergerak, cuma di bagian yang lain dia kayak orang tidur. Nah, tapi dianggapnya sudah mati. Kalau mati bener berarti jantung sudah nggak bergerak. Nah itu ya, itu mati betul. Untuk menganalisa jantung itu nggak sulit. Anda bisa lihat di lengan dekat sikut itu ada gerakan jantung. Lalu di bagian lengan dekat tangan, pergelangan tangan itu juga gerakan jantung bisa dilihat di situ, ya. Lalu gerakan jantung juga bisa dilihat di bagian ketiak, itu ya, itu bisa dilihat. Nah itu kalau kita menganalisa melihat gerakan jantung sehat atau tidak. Nah itu denyutnya ketahuan di situ ya. Nah. Ya oke, jadi kesimpulan daripada hari raya perayaan ini adalah benar-benar mengingatkan engkau dan saya bahwa Yesua benar-benar akan datang. Cuma saya tidak berani mengumumkan sampai hari ini, dan karena saya juga tidak tahu apakah penginjilan ini sudah selesai atau belum. Nah, kalau hari ini ada yang berani mengatakan sudah selesai, ya itulah pemahaman masing-masing. Ya silakan saja. Jadi ini tidak ada yang menghukum. Gitu. Ada enggak yang berani pada hari ini mengatakan bahwa pewartaan kabar baik sudah selesai tahun ini, bulan ini 2023 bulan September. Lalu ada yang berani mengatakan, mengklaim bahwa penginjilan sudah selesai? Ada yang berani? Jadi sebenarnya bukan selesai penginjilan itu, cuma sudah diberitakan, bukan sudah selesai. Kalau bahasanya selesai pribadi-pribadi, siapa yang bisa datang? Iya kan? Satu Indonesia ini mau apa, ke tempat terpencil, datang satu persatu sudah diinjilkan, belum, mana ada yang tahu. Ya, Jadi kalau pertanyaan gitu susah mesti dijawab. Susah ya. Ya. Baik, terima kasih. Nah, sekarang gini saja. Baik, terima kasih. YouTube-nya si Papi itu berapa ratus ribu subscriber kan? Nah, yang punya HP itu setiap orang minimal satu. Pasti pada nonton. Itu kan penginjilan sudah. Iya. Hanya saja kembali ke orangnya. Terima tidaknya kan? Ya, betul. Nah, iyalah. Cuma Ya yang kan? menjadi pertanyaan gini loh. Artinya tapi kalau ditanya siapa yang menjamin sudah selesai, siapa yang bisa jawab? iya, maksudnya untuk menjawab ini loh. Wah, itu. Ya, karena kan di sini kan dikatakan bahwa kesudahannya itu Nah, adalah sekarang gini Mas Dwi. setelah Coba nonton pemberitaan YouTube. Injil YouTube. ke seluruh Bangsa dunia. Yahudi itu kan kadang-kadang kan menginjili itu. Banyak penontonnya di situ. Secara tidak langsung negara lain itu sudah menonton. Secara singkat penginjilan memang keselamatan ini kan. Nah, tapi apakah orang itu terima apa tidak kan gitu. Itu pribadi-pribadi berarti. Tapi kalau dibilang sudah selesai, ya belum tahu jawabannya. Belum tahu, Nah, ya. tapi kalau Terima kasih. sudah diberitakan, saya jamin 1000% sudah. Hanya saja kalau di pedalaman dan ada jaringan, berarti bukan salah anunya, salah dari jaringan. Susah Ya kan? jaringannya. Susah jaringan. Tapi minimal satu Berat. dunia, Ah. sekian persen itu yang ada jaringan. Saya berani taruhan. Sudah mendengar dan menonton. Kan gitu. Hanya saja mungkin nonton, alah, nah, bukan begitu ya kan? Baik, terima kasih. Gitu. Ya, artinya adalah gini loh. Kalau yang sudah berarti apa tadi? Di dalam ayat ini tadi ayat 14 tadi apa? Coba dibaca lagi, tolong dibaca. Ya kemudian akan Najis. datang kesudahannya. Ah, ah. Iya. Paham maksudnya kesudahan itu? Ya memang hampir mulai memang. Iya, itu akhirun. Iya. Jadi itu betul-betul habis. Jadi kita tinggal tunggu waktu beberapa menit lagi.
entah itu detik, entah itu menit, entah itu jam. Kita hanya kok ya bukan khawatir, hanya jangan sampai Pak Edi nggak sempat ke rumah. Ya, jangan sampai Simpang Arang nggak sempat ke rumah nih. Karena tadi udah selesai. Bagaimana? Pak sudah siap semuanya? Udah siap ya, harus siap dong. Harus siap ya. Harus Karena waktunya itu. Karena memang betul. Jadi sebagian yang lain seperti ayahnya Mbak Sela ini sudah habis. Sebagian mengatakan begitu. Tapi kalau buat saya pribadi, saya tidak berani mengklaim seperti itu. Jadi itu yang tahu hanya Bapak. Seperti tadi ayahnya Mbak Sela mengatakan, wah kalau ditanya gitu ya saya nggak tahu. Karena itu mereka lah yang tahu. Kan begitu kan? Nah itu artinya sudah klimaks endingnya. Bahwa ternyata juga intinya kita juga tidak tahu. Gitu ya. Itu klimaks endingnya. Nah ini yang bisa kita tangkap. Yang tahu berarti siapa? Bapak Yahweh. Betul? Engkau dan saya tidak tahu. Bapak Yahweh yang tahu. Jadi apakah panggilan ini sudah selesai atau belum? Bapak Yahweh yang tahu. Dan juga harus diamati dengan seksama bahwa tahun manusia dan tahunnya Bapak Yahweh itu berbeda. Tahun kita berapa tahun? Berapa lama tahun kita ini? Contoh perbandingannya. satu harinya Bapak Yahweh 1000 tahun bagi manusia. Nah, 1000 tahun bagi kita. Bagi Bapak Yahweh hanya barusan satu. Berarti itu kapan ya Tuhan Yesus datang ya? Karena ini kalau 2000 dia baru 2 hari loh. Lah terus ya apa ini kira-kira? Terus gimana dong? Analisanya gimana dong? Kesimpulannya gimana dong? Karena 2000 bagi kita. Bagi Bapak Yahweh baru 2 hari. Nah itu loh. Bagi Bapak Yahweh misalnya dia mengatakan 10 hari nanti aku datang. Atau bukan itu terlalu lama lah 10 hari. 1 hari lah dia bilang. 1 hari nanti aku datang. Saya mau tanya, kira-kira tahun pertama itu lama banget nggak? Untuk menunggu 1 harinya Bapak Yahweh. Sampai ngantuk-ngantuk mungkin ya, atau tidur ya. Bapak Yahweh ini. Bagi dia sih enak 1 hari. Kita ini bukan 1 hari. 1000 tahun. Wah, umur kita nggak sampai 1000 tahun. Rata-rata, iya toh? Rata-rata berapa? Sedangkan Metusalah saja, Metusalah paling panjang di dunia, umurnya berapa itu? Metusalah umurnya berapa? 900 berapa? Baca aja dulu deh. Karena itu paling panjang. Udah lupa kan? Kejadian. Ayo. 920 tahun. Ayo kita lihat sama-sama ya. Umur yang paling panjang. Metusalah. Kejadian pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-8. Silakan dibaca. Pak, Kejadian pasal 5 yang ke-8 silakan. Sorry ya, bukan 8, ayat 27, maaf. Ya, ayat 27 maksud saya. Silakan dibaca. Pasal 5 ayat 27. Silakan dibaca. Ya. Jadi umur Metusalah adalah 969 tahun. Kemudian ia mati. Berapa abad umurnya? 969 tahun. Berapa abad? 901. Ya, ini ternyata kakak Yeski ini juga cerdas sebenarnya jawabannya. 9 abad lebih, ya. 9 abad berapa tadi? 900. 9 abad 6. 69. Iya kan? Nah, bayangkan tuh hampir
hampir 10 abad ya. Nah ini itu umurnya paling panjang, udah segitu tapi akhirnya mati juga kan. Nah bayangkan ya, kalau Tuhan punya konsep 1 hari lalu dibandingkan dengan kita 1000 tahun. Kalau Tuhan bilang datang, saya 1 tahun lagi lah saya datang, 1 hari lagi saya datang. Yesus belum datang, tapi generasi yang berikutnya sudah berangkat dulu. Tapi masa ya generasi yang berikutnya nggak tahu ini gilirannya siapa nanti ini waktunya Yesus datang. Iya kan? Nah itu kalau menghitung dengan cara seperti itu memang kenyataannya kayak gitu ya. Apa yang dibilang oleh maminya kayak itu betul. 1000 tahun bagi kita, 1 hari bagi Bapak ya. Makanya waktu di perkuliahan itu pelajaran tentang peta saman, tentang Rachel ya, tentang tribulasi, tentang akhir zaman, itu benar-benar yang paling lebih rumit dari bahasa Inggris. Itu memang cara ngitung-hitungnya itu masa Bapak Adam sampai kepada Abraham, dan masa Abraham, masa Ishak, masa Yakub sampai, wah ini kelihatannya kayaknya gampang-gampang tapi banyak rumitnya gitu loh ya. Memang itu cara ngitung itu ya apa ini sih. Tapi zaman sekarang banyak orang hebat kayaknya di YouTube ini, pinter kayaknya, dia langsung tahu, berani mengklaim ini dan itu dan segala macam. Tapi sekali lagi biarlah kita semuanya sudah tahu endingnya. Iya, Bapak Yahweh tahu, bukan tidak tahu. Tuhan Yesus tahu persis. Gitu ya. Yang penting engkau dan saya intinya adalah berjaga-jaga. Jangan sampai kayak maling yang enggak tahu. Gitu ya. Karena si maling itu pasti dia juga belum tentu bahwa dia akan ketangkap. Karena sekarang Intel juga pintar-pintar, lebih pintar juga daripada maling karena malingnya canggih. Nah, jadi sama dengan satu rumah yang sebelum maling datang, karena kita tahu bahwa itu rumah yang layak untuk dirawat, dijaga, pasti kita tidak akan membiarkan lengah rumah, lokasi, harta benda kita itu dijarah oleh siapa, tapi kita senantiasa mengawas-awasi. Betul atau betul? Iya kan? Kita masih akan mengawas-awasinya dengan baik. Nah, demikian juga masa kedatangan Yesus. Dia pasti datang. Ingat itu ya. Dia pasti datang. Jadi tanda-tanda kedatangan Yesus sudah jelas. Masa hitungan Bapak Yahweh sepertinya sudah betul-betul diambang pintu. Dengan berdasarkan seluruh peristiwa di sini sudah lengkap. Gitu loh ya. Saya baca dalam kitab Nabi Yesaya saja tentang sebelum Covid kemarin itu besar banget. Ya, masalah Covid itu gede banget. Saya baca kitab Nabi Yesaya, lalu nahas. Nah itu loh. Jadi ada nahas yang berjalan zigzag, ada nahas, ada naga yang terbangnya sangat cepat sekali. Jadi ada yang melenggak-lenggok betul-betul model ular, tapi ada yang nggak seperti itu, jalannya cepat banget. Nah itu. Jadi dan ternyata bicara ular itu nggak tahu apakah ini cocokmologi atau bagaimana. Karena lambang ular di seluruh dunia itu rajanya pasti ada di negara apa coba? Kalau bicara tentang lambang ular, yang paling gede itu negara mana? Lah, seluruh dunia paham nih, Mas. Pasti di negara Cina. Padahal di mana-mana ada naga. Suku Dayak juga ada naga. Toraja ada naga juga ya. Nah, orang Jawa coba lihat itu di gamelannya itu. Iya kan? Ada naga juga kan? Bicara nang caplokan. Iya. Hah? Mereka kan yang reok itu kan naga. Jadi memang kalau acara Cina itu yang pakai reok naga, jadi memang mereka dari sana kan Nah, naga. betul. Iya. Lambang mereka. Betul. Berarti benar-benar rajanya naga itu ada di Cina ya. Begitu maksudnya kan? Sehingga seluruh dunia hampir ada kesenian atau adat pasti ada lambang naga kan? Cuma skalanya kecil-kecil gitu ya. Tapi kalau untuk di Cina itu memang raksasa banget ya. Besar betul. Sampai di kelenteng-kelenteng mereka itu selalu di atas itu ada naga kan. Sampai di sana mungkin apakah naganya itu suka makan buah itu sehingga dibilang buah naga ya kan. Dan saking mungkin sudah tidak hebat buah naga masuk Indonesia, orang lupa kan. Yang penting kan naga kan tidak nakal lagi gitu. Dulu mungkin nakal gitu. Ini naga manis.
Nagasari dimakan. Hah? Nagasari. Nah itu lagi Nagasari, Nagasosro. Nah, kalau di tempatnya Pak Zaini mungkin Naga Bonar nih kelihatannya. Iya Pak Zaini. Nah itu. Dan ternyata dari sana memang mulai COVID itu kan kenyataannya dari Cina toh. Buktinya yang mengeluarkan obat vaksin pertama dari sana toh. Nah, ini memang ternyata pas. Dan itu sangat cepat banget loh. Penyakitnya itu cepat banget. Bayangkan dari negeri Cina dalam tempo yang sangat singkat loh. 2019 pembukaan COVID pertama di negeri Cina. Saya saat itu ada di Tanah Toraja, lagi pelayanan di sana. Sampai tahun 2020, betul ya? Ya, Kakak Tika, betul ya? Kita ya? Sampai tahun 2020 ya? Kakak Tika ya? Ikut kan? Nah itu pembukaan. 2020 kami rombongan, betul ya, Omanyana ya? Nah, baru kami meluncur ke Samarinda, ke Palaran ini. Dan ternyata sudah mulai ada tanda-tanda. Jadi bulan Januari 2020 sudah mulai ada dengungan-dengungan berawas-awas. Ternyata di bulan berapa dia? Maret ya, betul-betul udah mulai terasa betul ya. Nah, 3 bulan bayangkan masuk Indonesia. Dimulai dari wilayah Bali. Terus naik. Ini kan betul-betul ya entahlah mau dibilang memang teknik kah atau beneran alami kah atau gimana, tapi kayak kenyataannya virus itu membunuh bangsa Indonesia. Begitu banyak yang mati, sampai di Simontan aja tetangga sebelah sono juga tewas. Di Bukuan yang orang saya lihat di mata kepala saya seger-seger jualan sate apa itu namanya? Apa? Pak Gus, sate apa? Jualannya apa? Wah. Sate keong. Nah itu orang itu terkenal kan, orang yang seger-seger kayak gitu. Masa baru berapa menit atau berapa hari ada berita dia sudah meninggal. Loh, ini apa ini maksudnya ini? Jadi sampai saya lihat sendiri sebentar-sebentar di wilayah Palaran ambulan bunyi. Baru satu berangkat nyusul lagi di belakang bunyi lagi. Ini betul atau betul? Betul kan? Jadi ini sesuai kitab Nabi Isa, jadi tergenapi memang. Jadi kalau berdasarkan saya katakan ya, bahwa ini betul-betul membesar banget. Jadi musibahnya, bencananya nggak ngecil. Kata kitab suci, apa yang di zaman dulu tidak pernah terjadi, di tahun-tahun ini terjadi. Nah, jadi itu untuk kita mengetahui bahwa Yeshua benar-benar sudah sangat dekat untuk menjumpai engkau dan saya. Sebab itu, ingat, kita jangan sampai ada sedikit pun yang salah ya. Saya ingatkan. Ya, jangan sampai ada yang salah. Ya, karena ini bidikan dari si setan ya. Setan itu membidik bukan orang-orang biasa. Yang dibidik itu orang-orang yang kuat. Yang tadinya familiar, artinya begitu terbuka benar-benar loyalitas kepada Tuhan Yeshua, itu sedang dibidik sama setan-setan. Jadi kalau ada orang yang masih baru mau bertobat, mau baru memberi dibaptis, itu dikejar sama setan. Supaya kalau boleh dia itu jangan masuk surga. Kalau bisa dia itu masuk neraka saja. Setan akan membuat tanaman di otak dalam setiap orang, jangan percaya, jangan ngikutin, jangan tunduk. Pokoknya itu dia gagalkan. Karena setan tidak mau kehilangan teman. Betul atau betul? Betul. Nah itu. Jadi kita, engkau dan saya ini diberi kesempatan waktu yang sangat singkat ini. Jangan lambat. Ya. Jangan lambat. Jangan sampai lambat. Jadi yang bertobat betul-betul. Jangan main-main. Gitu loh. Jangan main-main. Saya baru-baru ini, saya diundang lagi untuk berdoa dengan seseorang yang dimana seseorang ini dia sering mengadakan pertemuan dengan para habaib di Samarinda. Nah lalu dia bilang kepada saya, mamanya dia sudah diruqyah. Tahu ruqyah? Tahu artinya ruqyah? Mungkin bahasa ini aja kali yang tahu. Tahu bahasa ini ruqyah ya? Hah? Atau jangan ayahnya Mbak Sela itu tahu? Pak Sigit. Iya tahu. Sering lihat di video. Ya, bukan rupiah kan? Nah, rupiah kan? Iya, bukan rupiah.
Iya. Nah itu anak kandungnya ngomong ke saya, Pak, walaupun udah diruqyah mama saya itu udah berkali-kali ngomong kosong, nggak ada perubahan apa-apa, Pak. Loh, kamu udah bohong? Enggak, Pak. Mama saya nggak ada perubahannya apa-apa sama sekali. Jadi apa yang dirukai apa ruqyah kayak gitu? Nah gitu loh. Oh gitu Kak, iya. Dia bilang katanya, itu sekarang sudah apa tuh setannya itu hantunya yang kayak kera monyet itu sudah lari. Nggak ada yang terlihat monyetnya. Saya nggak lihat juga monyet. Dia bilang monyet sudah lari tuh ke rumah yang sebelah katanya. Dia loncat katanya di atas atap itu. Terus kamu lihat? Nggak ada Pak. Tapi bilangnya si Habaib itu bilangnya begitu katanya gitu. Tapi dia mengatakan mana? Nggak kelihatan, nggak nampak gitu seperti itu. Jadi kamu merasa ya nggak ada sesuatu Pak, nggak ada sesuatunya yang artinya itu berarti buat mama dia itu gitu loh. Oh gitu ya, iya. Terus dirimu sendiri kayak apa? Ya saya ini mengalami kutukan Pak. Bapak saya almarhum mengutuk saya. Terus mama saya juga sama ngikutin kata-kata dari bapak sehingga saya sekarang jadi sial. Dia selalu mengatakan, oh kamu ini anak sial. Dibilang begitu. Sehingga dia betul-betul sial. Dia tuh ngojek. Jadi sulit untuk laku ngojeknya karena dia kalau bawa motor ada yang diboncengnya. Orang yang mau ngojek dia lihat sudah ada boncengan, ya nggak jadilah mau panggil dia untuk ngojek. Gitu loh. Padahal dia mengatakan, ya saya kan nggak tahu Pak kalau ada yang begitu ngikutin saya di kendaraan. Oh gitu? Iya. Dia nggak masuk dalam tubuhmu? Enggak Pak. Saya nggak dirasukin sama setan itu, enggak. Oh, cuma dia ikut di belakang saya terus. Oh gitu ya. Terus rencananya kamu kayak apa? Ya kalau bisa Pak, saya ingin terlepas dari itu. Serius? Iya Pak. Bener nih? Iya. Oh udah. Akhirnya hari itu juga saya doa dengan ya keluarga di sana ya, yang di tempat di mana saya berdoa di situ. Akhirnya apa yang terjadi? Saya berdoa bersama-sama dengan teman-teman seiman yang lain, berdoa. Dia waktu kami mulai doakan, dia sudah mulai kelihatan ada reaksi, seperti ada sesuatu yang sedang keluar. Jadi dia langsung keluar keringat dulu, padahal kan tidak panas, suhunya bagus aja orang sore kok, semakin dingin. Nah terus dia sendiri tidak merasa demam atau tidak ada, gitu loh. Dia tidak juga merasa barusan kerja berat juga enggak. Tapi ini dia bisa keluar keringat, di telapak-telapaknya keluar keringat, di badannya. Loh, sampai dia heran, kenapa ya Pak? Ya kamu bersyukur, terima aja darah Yeshua dalam hidup. Sehingga dia merasakan ada sesuatu yang lepas, dan dia merasakan sesuatu ada yang sukacita. Nah, gitu. Maka itu sebabnya, ya buat kita semuanya, kalau saya melihat kejadian ini semakin nyata, ini berarti memang benar-benar peristiwa-peristiwa ini semakin terus tergenapi. Gerakan-gerakan setan itu semakin sempit. Makanya karena gerakan setan itu semakin sempit, dia sulit untuk bersembunyi. Itu loh ya. Karena dia sudah semakin sulit tempat bagi dia untuk bersembunyi, maka sebenarnya engkau dan saya harus berjaga-jaga. Ya, itu ya. Jadi tanda-tanda kedatangan Yeshua HaMashiach itu sudah clear banget. Jadi sudah lengkap banget. Itu ya. Peristiwa-peristiwa kerusakan alam ini juga semakin hebat, semakin besar. Nah itu ya. Semakin hebat, semakin besar. Maka itu sebabnya kita harus berjaga-jaga benar-benar. Kalau mau setia yang benar. Kalau mau ikut Tuhan Yesus yang betul. Jangan main-main. Nah itu loh ya. Tetapi bagi siapa yang tidak mau ikut Tuhan Yesus, ya salah dewi. Resiko silakan ditanggung sendiri nanti. Iya, menyesal tidak ada gunanya. Jangan dianggap kita balapan tabrakan prok mati enak. Mana siapa bilang? Omong kosong. Gitu loh. Tidak sedikit orang menyaksikan ada dunia roh, ya, dunia hantu. Itu ternyata dia merintih kesakitan. Dia betul-betul merintih loh. Ini tidak main-main loh. Ini beneran. Kalau ada roh setan bisa kayak gitu, apakah dunia orang mati yang tidak mengenal Yeshua tidak sama seperti itu? Sama. Dia juga merintih. Ya, dia juga kesakitan.
Dia juga menderita, menjerit-jerit. Makanya jangan sampai terjadi dalam hidup dan hidupku. Jangan sampai engkau dan saya dibohongin. Dibohongin. Seolah-olah itu katanya Tuhan. Padahal ujung-ujungnya apa? Batu. Setan. Setan. Ya. Kalau saya bilang, awalnya kan Tuhan. Lama-lama. Untuk Dia hati-hati. Ya, hati-hati. Gitu loh. Kapan tuh saya ada ngomong nih sama adik sepupu saya di Samarinda. Juga saya bilang sama dia, ini di warungmu ini, saya ingatkan ya buat kamu, jangan engkau perdengarkan nama Allah. Ya, alif, lam, ha. Ya, untuk kita, orang yang mengikut Yeshua, itu nggak penting. Betul? Betul? Betul. Dan ini nyata. Waktu saya dapat kabar berita warung itu ada hantunya, tante saya itu ketakutan. Wih, ya opo ini, ya opo gitu loh. Aku jadinya masuk ke kamar. Apa om? Kenapa kok takut? Lah itu loh ada itunya. Loh kayak apa? Itu kayak orang laki-laki yang gagah, badannya tinggi, lalu pakai jaket. Tahu kan jaket yang ada tutupan kepala, ada kan? Saya lihat ya. Jadi itu warnanya hitam-hitam abu-abu hitam. Jadi dia pakai jaket kayak gitu, ditutupin kepalanya, wajahnya gelap, nggak kelihatan. Dan itu bisa masuk di dalam kamar siang bolong. Apanya nggak ketakutan wanita melihat tahu ada laki-laki seperti kayak gitu. Nah, dia takut betul. Akhirnya dia laporkan, saya berdoa di kamar dia. Saya katakan Besem Yeshua Mashiach, Adonai Tesifaot, Adonai Tesifaot, Adonai Tesifaot. Saya selalu katakan begitu. Artinya Tesifaot itu adalah dia panglima perang. Dia adalah penguasa sakti yang sangat luar biasa. Itu kita katakan Tesifaot. Baru saya katakan lagi Bapak Yahweh, Gola Yeshua Mashiach, Adonai El Elyon, yang maha tinggi, yang sangat tinggi. El Gibor, yang sangat kuat dan maha kuat. Nah itu. Terus saya perkatakan di ruangan itu. Besem Yeshua Mashiach. Baru saya arahkan tangan saya kepada lokasi di mana hantu itu duduk. Saya bilang, apa yang terjadi waktu saya ngomong begitu? Nggak tahu. Ini buat saya sih nggak penting ya. Saudara mau percaya mau tidak itu urusan saudara ya. Itu yang saya alami begitu. Lalu hidung saya mencium bau kapur barusnya orang meninggal. Itu ya. Saya di hidung saya betul-betul menyengat. Bau kapur barusnya untuk orang meninggal. Tahu kan? Nah, mirip-mirip kayak ya. Kayak apa namanya? Kayak formalin ya. Itu. Lalu baunya menusuk banget. Bau itu sama bau busuk. Tercium di hidung saya. Ternyata dia sebenarnya keluar. Saya berdiri di dekat pintu kamar begini, dia keluar. Iya, saat gitu. Karena saya dari tercium baunya tuh, lama-lama kan kok hilang. Kok baunya kok segera gitu dari Anda? Nah itu loh. Jadi saya nggak tahu, ini saya nggak bikin ya, tapi ini kenyataan loh ya. Jadi saya dalam beberapa hari ini, saya sudah pulang dari rapat yang lalu di Semarang. Dan ternyata Bapak memberikan mujizat yang luar biasa. Kesempatan buat saya untuk menyatakan kekuatannya, kekuasaannya Tuhan Yesus. Dan saya percaya, dan saya sangat percaya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian juga punya kesaktian yang sama. Loh, dari yang kan? Malu nih. Jadi saya ingatkan, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang menerima Tuhan Yesus masuk dalam hidupmu, engkau memiliki kesaktian yang sama. Amin. Karena Tuhan Yesus sendiri yang berfirman, seorang murid tidak akan jauh dari gurunya. Gurumu siapa? Gurumu siapa? Tuhan Yesus. Jadi guru kita itu Tuhan Yesus. Ingat itu ya. Nah, jadi kalau gurumu adalah Tuhan Yesus, bukan orang tuamu, bukan tantamu, bulekmu, atau orang lain sebagainya, bukan ya. Guru kita itu adalah Tuhan Yesus. Tapi engkau dan saya wajib, anak-anak wajib hormat, patuh, taat kepada orang tua. Mengasihi kakaknya mengasihi adiknya.
Ya, begitu. Kita juga saling mengasihi tetangga kanan kiri, orang lain, teman, famili dan yang lainnya. Kita patut mengasihi, ya. Tuhan Yesus berkati ya buat kita sekalian. Jadi ending daripada Yom Teruah adalah benar-benar Yeshua segera datang. Jadi dengan segala tanda-tanda peristiwa-peristiwa bencana alam yang sedang terjadi saat ini, engkau dan saya harus siap-siap ya. Saya dalam setiap perjalanan selalu berdoa dengan saya Bapa, itu dalam keseharian kehidupan saya tiap hari, dalam doa-doa saya Bapa, orang-orang yang kau serahkan untuk kami gembalakan, saya gembalakan, jangan ada yang meleset Bapa. Saya ingin mereka semuanya kami sama-sama terbang. Jangan sampai tidak terbang saudara. Doa saya itu saya selalu sebutkan. Makanya saya kalau nggak doa spesial saya tidak bisa, doa bersama nggak bisa. Karena apa? Kalau doa bersama ini tidak kuat yang doa dengan saya. Karena doa saya itu panjang, ya. Doa saya itu panjang. Tanyakan sama Pak D itu. Kan saya kalau doa dengan Pak D itu, yang kalau dengan Pak D yang pendek aja. Pak D harus suruh doa. Ya kan nanti cepat dia nanti apa-apa yang lain urusan apa. Kalau saya doa sendiri nggak bisa. Saya harus panjang doanya. Karena kerinduan saya, harapan saya, iman saya, Bapak Ibu saudara sekalian, tidak ada yang masuk neraka. Ya, semua kita harus melihat Tuhan Yesus, Tuhan Yeshua. Jadi dunia ini hancur lebur mau jadi bubur terserah. Yang penting kau dan saya terbang tinggi. Baik dikasih sayap burung raja wali, terbang tinggi. Berjumpa dengan Bapak Yahweh. Nah, inilah pentingnya peringatan hari raya Yom Teruah. Ya, jadi kita siap memasuki Sanatova, tahun yang baru, tahun yang menyenangkan, tahun yang membahagiakan. Kita semuanya mau siap masuk ke sana? Amin. Halo? Mari jaga kekudusan setiap hari. Orang tua ajari anak-anak banyak-banyak berdoa, banyak memuji Bapak Yahweh, banyak menghafalkan ayat-ayat firman Tuhan. Ya, itu ajarin. Ya, jangan sampai enggak, terserah dengan cara seperti apa. Supaya kita dalam setiap waktu selalu berjaga-jaga. Jangan sampai tidak. Tuhan Yesus berfirman, berjagalah dan berdoalah. Gitu ya. Karena apa? Hati memang berkehendak untuk hidup kudus, tapi tubuh lemah. Nah itu ya, tubuh lemah. Jadi kalau ada orang yang sedang fanatis dengan masalah makanan, gitu ya. Jadi serang menyerang, mereka yang makan daging babi diserang, ya, yang tidak makan babi menyerang yang makan babi. Nah itu jadi saling serang menyerang begitu. Yang satunya makan ini makan itu jadi serang menyerang. Akhirnya keselamatan itu tergantung pada soal makanan. Wah, tidak karu-karuan. Gitu ya. Padahal Tuhan Yesus tidak berkata seperti itu. Artinya Tuhan Yesus juga mengendaki kau dan saya hidup sehat. Kalau kau hidup sembarangan ya, jadi tidak sehat fisik kita ini. Kalau fisik kita nggak sehat, kita tidak bisa doa, tidak bisa nyanyi, tidak bisa macam-macam. Karena apa? Tubuhnya tidak sehat. Makanya Tuhan itu punya keinginan kau dan saya sehat. Makanya sebab itu makanlah, minumlah yang sehat, jangan sembarangan. Nah begitu. Ya. Makanya sampai Papi Lukas itu menerangkan di dalam video, kalau saudara nonton gambarnya babi, pernah ada nonton nggak itu videonya babi? Coba Anda dicari itu gambarnya babi. Judulnya kok apa? Koser nggak salah itu ya. Koser. Nah itu. Jadi beliau katakan apa? Silahkan jualan daging babi. Loh, Papi Lukas ngomong kayak gitu. Silahkan, enggak apa-apa. Daging babi itu enggak apa-apa, bagus. Loh, Papi Lukas ya. Lalu dia bilang apa? Mau jual rokok? Boleh, silahkan jual rokok. Loh, Papi Lukas bayangkan. Sampai saya ngomong, wah ini kalau jual rokok aja boleh, jangan-jangan jual whisky juga boleh nih. Jual Jenever juga boleh, nanti dia jual-jualan Jenever ini. Minuman tua apa itu sederhana apa boleh jangan. Saya juga enggak tahu kenapa. Ini dalam posisi sadar loh ya. Papi Lukas menjelaskan dengan benar-benar nggak tegang, dia santai dia jelaskan itu. Saya nggak tahu tanggapan para pemirsa di rumah masing-masing ya. Tapi kan nggak tahu kenapa Pak Lukas ngomong seperti itu. Ya, dia hanya mengatakan, yang nggak boleh dimakan itu bangkai. Kalau daging yang sudah bangkai nggak boleh. Nah itu. Mau jualan daging babi nggak apa-apa. Yang penting bukan bangkai. Nah, itu kalau orang jualan daging babi pasti mengerindukan ada orang yang makan daging. Hah? Betul atau betul? Loh, kalau jualan terus nggak merindukan orang makan daging itu kayak apa jualannya? Kan nggak laku dong. Betul atau betul? Baik, ini terlalu kepanjangan hebatnya ya. Tuhan Yesus berkati. Ingat ya. Jadi hak samyak Yom Teruah, ya selamat menikmati dan perayaan dalam Yom Teruah ini intinya adalah
mengingatkan engkau dan saya, Yesua benar-benar segera datang. Ya, berjaga-jagalah. Jadi tiupan shofar itu adalah sebagai tanda kalau kita ibadah selalu ada tiupan shofar, itu berarti mengingatkan otak kita, pikiran kita supaya berjaga-jaga karena Tuhan Yesus segera datang. Karena kalau engkau tidak berjaga-jaga, telat deh, menyesal, tidak ada artinya. Jadi ingat, jangan sampai kita terlena hanya gara-gara cowok cakep, cewek cantik, harta benda, kekayaan. Jangan, tidak usah pangkat, jabatan, tidak usah karena itu. Jawab biasa aja. Gitu. Hidup ini tidak usah terlalu gitu. Walaupun doa saya seperti yang Bapak Ibu Lukas katakan, jemaat Kehilat Bapak Yahweh, pewarta keselamatan, ya, dengan iman saya katakan kaya raya semuanya. Walaupun saat ini kita masih seperti ini, tapi dengan iman, Kehilatnya Bapak Yahweh kaya raya, Besen Yesus Mashiach, sukses besar, ya, sangat besar, Besen Yesus Mashiach. Kehilatnya Bapak Yahweh berjaya sampai Tuhan Yesus datang, Besen Yesus Mashiach. Nah, banyak ada yang malu-malu mengatakan amin. Itu. Jadi rupanya takut kaya ini katanya, takut banyak duitnya. Jangan takut, makanya Pak Lukas bilang, kalian, karena Pak Lukas kan bilang kan dalam pertemuan itu kan, doa saya adalah kalian semua adalah sukses semuanya, kaya-kaya semuanya, biar perpuluhannya besar juga. Hah? Oh amin, enggak, kami enggak bilang, enggak, saya bilang amin Bapak. Nah, itu dong, kenapa tidak? Apa yang salah? Betul atau betul? Betul dong. Gitu. Oke, Tuhan Yesus memberkati buat kita sekalian. Jadi sekali lagi berjaga-jagalah. Ingat dengan meniup shofar. Makanya tahun ini mungkin baru beberapa orang yang punya shofar. Dalam berjalannya bulan, usahakan segera sebelum Tuhan Yesus datang, masing-masing pria belilah shofar. Ya, tadi saya dengar informasi ada yang murah-murah ya. Siapa tadi yang bilang? Iya kan? Nah itu coba tolong dikonsultasikan ya. Jadi supaya masing-masing setiap laki-laki harus punya shofar sesuai di kitab suci. Jadi peniup shofar di kitab suci ini harus laki-laki. Kalau ada KPI yang lain perempuan, biarin aja. Kita tidak usah protes ya. Tidak usah protes. Tapi untuk dari kita laki-laki, kita punya dasar. Dasarnya adalah kitab suci. Ini ya, kitab suci ini. Karena di sini tidak ada perempuan yang meniup shofar. Kalau emang ada ya nggak apa-apa. Tapi walaupun itu tidak ada hubungan masalah keselamatan, cuma kita lihat konteks. Bagus nggak kalau kita sesuai konteks? Sesuai konteks sejarah perilaku yang sebenarnya, kan bagus. Ini kita tidak keliru di dalam aplikasi atau penerapan ya, praktek. Tuhan Yeshua HaMashiach, selamat menikmati masa raya peringatan kedatangan Tuhan Yesus HaMashiach di dalam masa raya Yom Teruah, hari raya peniupan nafiri, peniupan shofar, ya. Dan selamat menikmati memasuki tahun yang baru, kerajaan yang baru, bersama hidup yang baru, bersama Bapak Yahweh Elohim yang adalah Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Oke.